Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Dalam bacaan Injil pada hari ini, pada pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil, kita mendengar Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Yesus melihat orang berdosa. Lalu Yesus mengundang dan mengajak orang berdosa untuk mengikuti dia. Untuk apa Yesus mengajak mereka untuk mengikuti dia? Supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua orang berdosa. Apakah kita juga mau mendengar ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti dia dalam kehidupan kita? Percayalah, ketika Tuhan memanggil Anda dan saya untuk mengikuti dia, maka kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Tuhan rindu untuk datang ke dalam hidupmu, datang untuk duduk bersama dengan engkau, datang untuk makan bersama-sama dengan engkau, dan mendengarkan keluh kesah hatimu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita mau mengikuti dia ketika dia memanggil Anda dan saya? Mengikuti Tuhan berarti mengikuti dia secara konsekuen dalam kehidupan kita. Jelas tadi ketika dia makan di rumah orang berdosa, banyak sekali orang yang datang lalu makan bersama-sama dengan dia. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus hadir, dia membawa sukacita, pengharapan bagi orang lain. Dia tidak melihat kelemahan orang lain, tapi dia datang, dia hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa harapan. Maka jelas dikatakan dalam bacaan Injil tadi, "Aku datang supaya orang berdosa juga memperoleh keselamatan dalam hidupnya." Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bapak, Ibu, kita berjuang dalam kehidupan kita untuk rindu akan datang kepada Tuhan, rindu untuk dijamah oleh Tuhan agar kita memperoleh kesembuhan, rindu untuk datang kepada Tuhan agar kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kemudian Tuhan mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sungguh luar biasa. Dia datang memanggil orang berdosa supaya orang berdosa mengalami keselamatan. Dia datang untuk memberi pengharapan kepada kita yang lemah dan berdosa, supaya kita tahu jalan kembali kepadanya, agar kita melakukan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki belas kasihan, Bapak, Ibu, bukan persembahan. Kita boleh mempersembahkan seluruh hidup kita, tapi kalau kita tidak memberikan hidup kita bagi orang lain dengan segenap hati untuk menolong mereka, semuanya nampak sia-sia. Karena Tuhan menghendaki sekali lagi, bukan persembahan, melainkan belas kasihan. Apakah Anda punya belas kasihan dalam hidupmu bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apakah Anda punya belas kasihan bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita? Maka mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat dari Tuhan,
Agar kita punya hati yang berbelas kasihan, terutama bagi orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Agar mereka juga boleh merasa bahwa Tuhan sungguh datang melalui kita untuk merangkul mereka, membawa mereka pulang ke jalan yang benar. Semoga kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita mampu melakukan itu bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasih dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau datang untuk mencari kami orang-orang yang berdosa. Karena bagimu keselamatan kami jauh lebih penting. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan pertobatan setiap hari dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk datang kepadamu, berserah diri kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau datang supaya kami memperoleh sukacita dan keselamatan dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami untuk merangkul semua orang dalam kehidupan kami dan membawa mereka ke hadapan-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.